Ya, selamat datang di tempat podcast. Gak usah ketawa-ketawa. Ya kan biar pembukaan ketawa itu bahagia. Ya itu dideketin dikit mic-nya biar kedengeran. Oh iya. Kedengeran nggak, Medi? Ya, jadi ini salah satu teman saya gitu kan. Dia dosen juga gitu kan. Karena ini memang episodenya kita panjang tentang dosen muda nih gitu kan. Setelah ini mungkin ada dosen senior, tapi kali ini kita masih bahas tentang dosen muda gitu. Pembahasannya nggak jauh-jauh dari yang sebelumnya. Kita akan bahas bagaimana pengalaman sebenarnya dosen-dosen muda tuh kayak apa. Kalau kemarin kan udah ada cowok-cowok nih, udah ada Mas Fikri, okay. Mas Komang gitu. Nah sekarang harus ada cewek nih biar channelnya seger, ada yang nonton cewek gitu kan. Kalau cowok mulu ntar disangkanya channel gitulah gitu kan. Sama jenis. Ya sama jenis lagi heboh soalnya gitu. Jadi kali ini tamunya adalah Ibu Diah gitu kan. Namanya Diah siapa? Diah Tribudi Lestari. Oh gitu. Ibu Diah ngajar jurusan apa Ibu Diah? Basicnya teknik sipil. Oh gitu. Cuman tersingkirkan. Oh tersingkirkan. Oke lah tersingkirkan. Lebih banyak ke IT sih sekarang, SI gitu. Oh gitu. Bu Diah udah berapa lama ngajar? Dari tahun 2015. 2015 berarti sekitar 6 tahun dong ya. Oh gitu. Umur rahasia ya. Rahasia ya. Pokoknya Bu Diah itu sama saya. Muda lah pokoknya. Bu Diah sama saya itu beda 2 tahun, lebih tua Bu Diah 2 tahun. Ngaco ya. Enak aja. bohong. Jadi saya manggilnya Ibu, bukan. Saya juga manggilnya harusnya Bapak. Oh gitu. Sih, aduh. Okay. Kan dosen juga. Jadi keseharian itu selain ngajar ngapain aja Bu? Di sini di Gunadarma selain ngajar juga ngurusin beberapa kerjasama dengan beberapa pemerintahan yang di bawah naungan Pak Made Wiryana. Oh yes, gila. Jadi ini katanya setim sama Pak Komang dan Pak Fikri ya? Iya, oh sama gitu. Pak Koko juga seperti itu. Oh ini. gitu. Jangan buka kartu, ini kan channel saya gitu kan. Ntar saya saya diwawancara siapa kalau saya juga setim. Oh gitu. Oke lah gitu. Jadi keseharian project itu project sipil apa project IT? IT. Oh gitu. Iya, makanya berasa suka nggak nyambung kalau ngumpul awal-awalnya. Oh gitu. Nggak pede sebenarnya sih. Cuman karena di sini projectnya berhubung dengan RAB, ya gitu. Di sipil juga ada RAB, jadi paham lah gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke administrasinya. Ya, lebih ke administrasinya. Bukan ngoding gitu. Enggak. Jauh-jauh deh itu dari ngoding ya. Kedepannya kalau disuruh ngoding gimana kira-kira? Kan katanya S3-nya juga IT. Iya sih, cuman tapi kan penelitiannya tetap ada sipil. Oh sipil, jadi ya yang kan? Sipil berbau-bau IT. Iya gitu kan ya. Sekarang IT udah menggelegar kemana-mana nih, ya kan? Semuanya harus berbau dengan IT, ya kan? Nah, jadi iya juga sih. pas deh tuh, jadi di teknik sipil berhubungan dengan IT. Mantul. Gitu. Walaupun belajarnya lumayan juga ya. Iya, gitu. bener-bener. Jadi tips and triknya apa sih sebenarnya kan kalau mungkin kalau kayak Pak Fikri, Pak Komang itu kan dia memang dari SI, dari TI ngerjain IT. Nah, dia ini kan dari sipil pindah ke IT nih. Itu tips and triknya awal-awalnya gimana sih? Awal-awalnya bingung. Apalagi pertama itu diajak sama Pak Made itu di salah satu kementerian, ikut rapat dari pagi sampai malam ngomonginnya IT. Jadi begitu rapat saya sambil searching. Sebenarnya orang ini harus mengerjakan ini. Saya searching itu apa sih, bagian apa sih gitu. Karena saya harus menuliskan RAB itu ya orang-orangnya kan pekerjaannya. Kalau teknik sipil kan luasnya berapa, kayunya berapa gitu. Nah kalau kita di IT sekarang adalah orangnya. Nah itu ada back end, front end. Saya dulu nggak tahu itu apa gitu. Mau nanya malu, jadi saya baca dulu. Tahu malu juga ya? Tahu dong. Iya dong. Apalagi kalau mau Pak Made kita harus ada dasarnya dulu, baru kita nanya yang lain kan malu. Kalau misalnya back end apa sih Pak? Ya nggak mau baca banget sih ya kan. Ada gengsi dikit lah gitu kan. Nah dulu kayak gitu, jadi belajar terus akhirnya mulai tahu, akhirnya ikut ke kementerian yang lain gitu. Mantap. Tapi jadi awalnya juga sempat kaget juga, sempat ini gitu ya. Jadi tetap butuh penyesuaian juga ya berarti ya kalau kayak gitu. Pasti. Tapi sebelum ngajar di Gunadarma mau ikut Pak Made itu sebelumnya sempat kerja di luar apa enggak? Sempat. Saya pernah kerja di
salah satu kementerian pegawai honorer. Oh gitu. Ya. Bukan PNS ya? Bukan, Oh. kalau PNS kayaknya mendingan PNS aja kali ya. Tapi enggak juga sih. Ya, jadi sempat 2,5 tahun di salah satu kementerian yang memang backgroundnya teknik sipil, dan situ ngerasain banget bahwa wah kayaknya nih teknik sipil tuh kalau buat perempuan kayaknya menyerah lah, karena kan saya harus terjun ke lapangan, nggak pulang gitu kan. Terjun tuh dari pesawat diterjunin enggak, gitu? maksudnya langsung ke lapangan gitu, menghadapi gitu. orang-orang ya kan, yang dulu kan kita berpikirnya ya udah kuliah dapat nilai bagus, pasti gue dapat pekerjaan bagus nih gitu kan. Tapi ternyata pada implementasinya enggak gitu. Pada saat itu kita harus berani bersikap, harus berani ngambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya teori yang kita dapat di kampus itu adalah cuman bekal yang ya hanya 40% lah. Sisanya tuh ya di lapangan kita teknik sipil harus bisa ngambil keputusan gimana caranya ya. Ini kalau lagi longsor apa yang harus gue lakukan ya. Nah itu jadi dulu ngurusin longsor segala gitu? Iya, ngurusin longsor, banjir. Dan saya itu bisa nggak pulang 7 hari. Buset, Gitu. kasihan juga tuh suami di rumah ya. Waktu itu belum. Oh, itu belum ya nikah, suami. jadi bebas dong. Oh, Ya kan? gitu. Walaupun orang tua ngerasa anak perempuan pulang jam 3 pagi, ya gimana dong gitu Iya, kan? udah Dianggapnya demi iya, pekerjaan gitu iya, kan. karena pengen tahu gimana sih sipil, begitu udah ngalamin kayak capek deh. Terus mau nikah yaudah deh. Dan kebetulan ngajar karena kan dulu Sarma kan harus ada ngajarnya. ya harus ada ngajarnya gitu kan. Jadi yaudah deh ngajar, terus akhirnya yaudah deh ngajar aja gitu. Oh, oke. Nah, berarti dulu pas di kementerian itu sembari ngajar juga atau enggak? Iya, sambil ngajar juga. Oh gitu. Jadi pas di kementerian itu udah mulai ngajar ya? Udah mulai ngajar karena kan diwajibkan. Oke. Terus kalau ngajar itu suka dukanya apa? Sukanya dulu deh. Sukanya tuh mungkin kita lebih kalau buat ibu rumah tangga ya, maksudnya perempuan ibaratnya kalau kita nggak bisa hadir masih bisa digantikan esok. Oh Ya gitu. kan, Udah, tapi kalau udah. kita kerja kantoran, anak sakit, ya lo harus kerja ya masuk gitu kan. Nah, Masuk, kalau ya. ini masih ada tenggang rasa, lo oke deh boleh nggak masuk gitu Yang kan. penting harinya diganti ya. Iya gitu, syukur-syukur Atau bisa diganti. kalau malas nggak mau diganti. Kalau malas nggak usah diganti. Yang penting kan ada maksimal 3 kali kan gitu kan. Nah, itu triknya itu gitu. cara gua ya, pakai gitu kan. Ya kayak gitu sih, cuman dukanya apa ya, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada mahasiswa nakal, mahasiswa Ya gitu. itu kayaknya udah lumrah ya, maksudnya Udah resiko ya, resiko. udah ya. resiko ya. Apalagi dulu ngajar dapatnya anak teknik mesin, satu kelas tuh laki semua. Nah, terus Saya masuk datang jauh-jauh ya kan, dari Depok ke Bekasi, nggak ada cabut nonton futsal turnamen. Rasanya gondok, tapi ya udahlah gitu kan. Tapi ya mau gimana, karena kita pun juga dulu pernah ada rasa Gitu. kayak gitu. Jadi azab. Ya azab ya kan? Jadi akhirnya sekarang dibales gitu. Tapi enggak sih, kalau duka ya enggak ada sih. Gitu. Palingan dukanya ngasih nilai, bingung kita ngasih nilai berapa dia ya gitu. dikasih jelek kasihan, Iya, nggak dikasih jelek kebangetan Iya, anaknya. anaknya gitu. kebangetan, ntar nggak lulus, kesian orang tuanya ya enggak Iya, sih benar, gitu. benar, Palingan benar, itu aja sih dukanya. Tapi selama ngajar gitu pernah nggak ada mahasiswa yang mendekati gitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Saking galaknya. Enggak sih, nggak galak, cuman Tapi Bu Diah ini kalau dilihat dari muka ini galak banget gitu loh. kan dari muka. Oh gitu ya, siapa tahu kan. Tak kenal maka tak sayang Oh kan, gitu. ya kan? Ya makanya ada mahasiswa yang berusaha Enggak kenal sih. nggak gitu loh. Enggak, palingan kalau untuk dia sharing cerita ya sebatas kayak orang tua sama anak aja, walaupun sebenarnya umurnya nggak beda jauh kan. Oh gitu, ya sombong banget ya. kan Bedanya masih jauh, udah. muda, dosen muda, gimana sih ya kan? Udah kepala 4 lu. Astagfirullahaladzim, enggak ya, ya Allah. Oh, enggak gitu. Jadi gitu. Jadi enggak ada nih beneran yang Enggak deketin ada, gitu. enggak ada. Gitu sampai biasanya nih kalau ada kayak Pak Komang gitu, Pak Fikri, kalau ditanya ada yang deketin enggak gitu kan. Jawabannya ada, Budiah doang yang enggak ada Karena gitu. mungkin laki-laki ya, maksudnya kalau ya nggak tahu ya kalau dosen perempuan lain ya, cuman kalau saya sih nggak ada, karena pasti Kan anak ada sipil kan batasnya. cowok semua, masa lihat seorang Kalau dosen godain ada, tapi kalau untuk yang serius. ngedeketin enggak lah, sadar diri lah mereka. Oh gitu. Malu kali. Oh, siapa tahu kan ada kan Iya namanya juga. sih, mungkin ada juga yang suka berondong gitu. Kalau saya sih enggak iya. suka berondong lah. Jadi Bu Diah ini udah punya suami satu gitu kan. Satu lah.
Ya bener kan suami satu bener, kan, bener, anak bener, satu, jadi nggak perlu kayak kalau kemarin kan Pak Komang sama Pak Fikri, saya bilang kalau berminat silakan Oh, iya. komen di bawah gitu kan, ntar saya kasih nomor handphonenya. Nah kalau ini jangan coba-coba Jangan, gitu, ntar jangan. suaminya galak gitu kan, hati-hati gitu. Iya. Kalau suami nggak galak bahaya, nanti saya yang galak. Oh Apa ya gitu kan? ya, benar. Nah balik lagi nih soal project nih, udah berapa project yang diurusin istilahnya? Berapa ya? Saya kan bergabung Pamade itu tahun 2018. Maksudnya proyeknya sih lumayan lebih dari 5 kayaknya, tapi sama dengan kementeriannya sama gitu. Oh gitu, jadi berulang-ulang ya. Berulang-ulang karena kan biasanya kalau kerjasama kita 5 tahun, jadi tiap tahun tuh ngurusin itu lagi Oh, gitu. sih. Cuman ya setiap 1 tahun bisa ada yang 2 kali project, 3 kali project gitu. Suka dukanya apa? Sukanya dulu deh. Punya banyak kenalan sih yang jelas. Oh gitu. Ya kan? Karena kita tahu misalnya kayak kita kerjasama sama TNI, mungkin awal-awal kerja sama orang TNI itu mengerikan gitu. Tapi ternyata pas kita tahu, oh TNI itu kayak gini, masih baik kok kayak orang manusiawi juga iya, gitu. Manusiawi juga dia pernah salah, dia nggak tahu sesuatu gitu kan. Apa ya kayak gitu. Terus kalau dukanya mungkin ya itu waktu sih. Waktu kita kalau udah dalam project tidur, misalnya project 5 bulan ya bisa jadi kalau administrasi itu di bulan awal 1-2 sama 3-nya lowong, 3-4-nya 4-5-nya itu rame lagi karena kita ngurusin keuangan, ngurusin segala macam, dan itu biasanya tidurnya kurang. Sampai pernah ke bawah mimpi nggak? Pernah lah. Sama ya, saya Iya, juga sama. Kayak proyeknya lagi rame, terus dikejar deadline tuh kadang ngimpinya aja ngejain project gitu kan. Iya tuh kadang-kadang emang. Sampai kadang suami sampai segitunya. Ya karena ngelihat grup aja udah banyak, ya kan. Kita nggak ada grup pribadi kayaknya. Iya kelihatannya jadi kadang banyak gitu ya, kalau di gua kan banyak grup sebenarnya isinya orangnya itu hampir juga, sama aja gitu. Yang ngomong juga itu aja sih, saya cuma jadi silent aja nonton doang gitu kan. Cuma karena projectnya berbeda jadi kesannya beda nih, orangnya beda lagi, padahal mah ya gua sama Koko lagi di situ, tapi karena aja. Diskusinya berbeda, kementeriannya berbeda, jadinya beda lagi grupnya gitu. Jadi kan kalau gue lihat nih ya, ngajar tetap jalan gitu kan, terus project juga tetap jalan. Nah itu cara lo membagi waktu tuh gimana gitu? Ya sih awalnya sempat keteteran, punya suami, punya anak masih umur sekarang 3,5 tahun udah mulai sekolah, mulai keteteran. Cuman karena udah terbiasa ya, dan suami pun juga nggak menuntut lo harus di rumah nyiapin gue ini itu, enggak. Kita diskusi bareng-bareng lah, nih gue punya kerjaan ini, gue akan sibuk seperti ini gitu kan ya. Kira-kira lo gimana, keberatan nggak? Enggak kok gitu. Udah ya. Terus suami kalau sarapan beli? Enggak lah, gue habis sholat subuh gue tetap masakin, dan gue menyediakan itu buat suami gue. Gitu. Jadi gue sebelum pergi tuh gue udah nyiapin dulu buat suami gue, buat anak gue gitu. Jadi aman masalah rumah tangga. Satu itu. Kalau ngajar karena berhubung online jadi aman ya kan. Kalau offline gimana ntar? Gue yakin banyak surat cinta. Karena kan kita nggak masuk seminggu biasanya udah ditanya, jangan lupa ya ganti. Nah jangan kita sering kayak bunglon, nemplok sana nemplok sini pindah gitu sana kan. pindah sini gitu kan. Kadang keluar kota, yang kadang ada acara di hotel hari ini berapa hari. Nah nggak kebayang sih kalau offline gimana. Dulu sering banget ditegur gitu, sama bagian penjadwalan. Kalau online tuh enak ya, apalagi sekarang kan free kelasnya bisa 7 kali. Ya sisa 7 kalinya online gitu kan? Jadi kadang gua gempur tuh di awal online jimit gitu kan. Tujuannya di akhir gitu ya, bisa juga sih emang bisa, sih. Gitu. Ya, jadi selama online tuh masih aman ya membagi antara keluarga ya, gue lupa tadi ada keluarga, terus ngajar, terus pekerjaan tuh masih aman ya. Nah, bisa ya. Ada deg-degan yang katanya informasinya bakal di Desember ini kita ada bisa offline. tatap muka nih. Tatap muka. Gue ada deg-degan. Jangan sampai gue dipecat nih gara-gara gitu kan. Dan tiba-tiba jadwal semester besoknya kosong gitu, nggak ada, gara-gara full nggak ngajar gitu kan. Tapi pernah nggak? Ini kan katanya kan ya sama ya, gue juga mengalami gitu kan.
keluarga, pekerjaan, satu project bisa ada banyak kan. Terus ngajar, pernah nggak sih ngerasa kayak jenuh gitu loh? Gue kelihatannya kayak bosen banget gitu. Pernah? Pasti. Dan kadang kalau udah jenuh gue ngomong sih sama Pak Made. Oh gitu. Cara gue tuh. Kita bosen juga nih kayak gini. Iya. Gitu. Ya pasti kan semua tim pasti juga ngalamin. Bosen karena kan ya rutinitasnya kita kadang rapat dari pagi sampai malam tuh kita full Zoom ya kan. Zoom tuh kayaknya kalau ada link Zoom tuh kita udah enek lah gitu istilahnya kan. Cuman ya tinggal dibagi aja, diselingin begitu udah rada-reda kita refreshing sebentar gitu. Jadi cara recharge kembali kebahagiaan diri sendiri itu berarti dengan refreshing gitu ya kalau. Dan untungnya sih memang di bagian kita kan emang udah kayak keluarga ya, satu sama lain udah paham lah. Yang satu lagi bete ya udah kita diemin deh gitu. Kalau bercanda ya kita udah tahu batasannya sampai mana nih, si A si B sukanya di mana gitu. Jadi palingan hiburan kita ngecengin orang aja sih. Iya kan? Hiburannya ngecengin orang gitu. Soalnya daripada enggak kan bete. Jadi mending orangnya tersakiti, kita yang bahagia gitu ya. Kan? Walaupun dia pura-pura tertawa padahal dalam hati sialan lo dia nih. Itu namanya bersakit-sak gitu. Itu namanya berbahagia di atas derita orang lain gitu. Cuman kan ya semua pasti anak-anak yang tim lain juga sama lah merasakan jenuh, merasakan bosen ya. Sebenarnya bosen banget kita gitu. Walaupun mungkin orang lain beranggapan sebenarnya enak lo banyak project pasti duit lo banyak, dia nggak tahu kerjanya sampai subuh ngezoom sampai jam 3 pagi dia nggak tahu enak dari mana. Cuman kita kan ya pada saat pandemi ini sih gue menyadari bahwa bersyukur bahwa banyak orang yang nggak punya pekerjaan, tapi kalau kita masih ada pekerjaan dan berjalan terus masih berjalan terus walaupun kita ya tetap prokes ya, maksudnya di kampus kita tiap hari datang prokes dan vitamin dan segala macam, walaupun ya kayak lo dulu pernah kena tanpa kita sadari ya nggak sih, kita makan bahan malam tiba-tiba gue kena nih, gue reaktif ya kan, langsung pada rame kan, kayak gitu. Zaman PCR masih mahal dulu. Mau tes PCR buat mastiin nggak ada duit gitu kan. Ya udah deh antigen aja lah gitu kan. Yang penting kita ngajar aja sama vitamin ya kan kayak gitu. Jadi, padahal kita sehat walafiat ya gitu. Lo juga maksudnya nggak apa-apa kan gitu. Tapi tiba-tiba pas tes kok lo bisa positif gitu kan. Ya emang kadang-kadang itu aja sih. Gitu sih. Ya untungnya ya itu sih, kita udah kayak keluarga jadinya udah kerja tuh walaupun lagi hektik tapi kita ngerasa ya udah ya sakit bareng-bareng, seneng bareng-bareng gitu kan. Enggak sakit ditinggalin tuh seneng di ini ya enggak. Ya itu kurang ajar sih. Kurang ajar ya. Gue sebagai orang admin terkadang suka sama orang yang suka ninggalin gitu, ngeselin ya padahal lo nggak tahu nih timnya gimana gitu kan. Kadang gitu sih gitu. Jadi ternyata menjadi dosen itu sebetulnya nggak melulu ya, balik lagi nih gue pengen membuktikan sebetulnya kan yang namanya kerjaan dosen itu nggak selalu yang namanya cuma ngajar gitu, tapi dosen juga dituntut adalah yang namanya di kampus tuh yang namanya Tridharma perguruan tinggi gitu kan. Salah satunya ada pengabdian masyarakat gitu, dimana kita juga istilahnya memberikan sebuah nilai kita kepada masyarakat gitu. Jadi even kayak misalnya di tempatnya Budiah gitu kan, Budiah memang ngajar tapi di tempat lain dia juga sebagai admin terhadap suatu project gitu. Kadang kita ngelihat lah projectnya, kelihatan projectnya gede nih gitu, tapi sebenarnya itu juga kalau dibandingkan dengan nilai profesionalitas kita gitu, sebenarnya itu masih di bawah gitu. Cuman karena kita sebagai dosen kita punya tanggung jawab untuk pengabdian kepada masyarakat, jadi kita juga harus melakukan itu gitu. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kalau kita berangkat kita bukan sebagai dosen, kita sebagai misalnya Budiah sebagai tenaga ahli, dia sipil lah gitu, jadi narsum, itu mungkin ini lebih gede ketimbang ngurusin project-project kayak gini gitu. Jadi sebetulnya kita memproject itu juga itu tanggung jawab dari dosen. Dosen itu punya namanya Tridharma perguruan tinggi gitu. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat gitu. Apalagi kalau ya contohnya ya misalnya kayak sama TNI, itu kan sebenarnya nggak besar ya, karena memang kita mengutamakan adalah kita pengabdian masyarakat. Jadi kita untuk laporan ke Dikti bahwa iya loh kita ini Gunadarma memang beberapa dosen di sini dengan bekerja sama dengan TNI itu melakukan pengabdian masyarakat gitu. Itu termasuk sih. Jadi
makanya terkadang kalau ada project itu suka nyari-nyari dosen lain biar kadang soalnya tiap tahun suka ada tuh buat apa sih kepangkatan ya gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh berguna tuh gitu. Oh, kalau tadi kan pertanyaan balik lagi nih. Kalau tadi kan ngajar itu kan nggak ada yang deketin nih gitu. Kalau kalau misalnya ngajar TNI atau dapat project di mata ada yang sempet deketin nggak? Enggak lah. Oh, nggak ada. Karena kan mungkin kalau orang TNI mungkin kalau godain, sebenarnya nggak usah TNI lah, mahasiswa juga tadi kan udah diomongin ya bahwa sudah. Apalagi kalau TNI itu lebih kayak mungkin karena dia terbiasanya laki-laki ya kan. Terus melihat seorang wanita ya, gitu ya. Apalagi kalau di Gunadarma kan perempuan juga dosen juga ngajar kan gitu. Nah, mungkin yang muda-muda kayak gue mungkin ada lah yang minta nomor handphone, sosok gitu. nanya materi gitu, ada gitu. Tapi mungkin kalau yang udah terlihat menurut mereka rada usia, mereka nggak mungkin nanya gitu, karena gitu. udah tua gitu. Senior Nggak boleh ngomong tua gitu. Umurnya emang lebih tua gitu, tapi dia senior ya kan. Ada yang nonton soalnya di sini dosen senior gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi ya kalau godain sih ada sih sampai yang minta nomor telepon gitu. Kayak gitu. Ya soalnya dulu ada, mungkin teman saya teman saya di Belanda sekarang selalu udah nikah sama orang Belanda, dia sempat gitu sama TNI diminta nomor handphone. Tapi di depannya pas mau ngechat bilangnya saya bukannya mau selingkuh sama Mbak ya gitulah. Ini kenapa tiba-tiba langsung bahas saya tidak mau selingkuh? Kesannya kayak sebenarnya dia pengen iya, gitu kesannya ya. kayak gue biasa ngechat buat selingkuh nih gitu kan. Iya. Alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah sih di TNI ya karena mungkin pembawaan gue juga nggak galak ya. Nggak galak sih maksudnya kalau dia mau godain. Misalnya ini MOS itu. Ini yang mana sih Bu? Awas tangan deh. Saya pasti kayak gitu. Jadi dia udah tahu karakternya. MOS tuh semua megang gitu ya. Dalam Busuk hati banget ya. Rusak juga loh gitu kan. Cuman kalau kita awas Pak tangannya sini nanti saya kasih tahu kayak gitu. Jadi dia wah ini orang kayak nggak bisa nih gue pura-pura gue bego-begoin gitu. Mantap. Gitu. Jadi harus ada trik-triknya juga ngadepin kayak gitu mah. Oke lah gitu ya udah. Katanya untuk sesi kali ini kelihatannya cukup nih Bu Dia, kelihatannya ceritanya udah hampir keluar semua. Gue takut gue terpancing nanya yang sebenarnya gue udah tahu gitu loh. Jadi takutnya ntar bocor gitu kemana-mana. Soalnya ini kan channelnya no cut no edit gitu kan. Edit kita diedit tapi edit tampilannya lah gitu. Tapi kalau soal kontennya kita no cut no edit gitu. Ya. Jadi makanya tadi semua. Tapi gue aman ya apa yang gue omongin nggak ada. Ya nggak tahu pokoknya ntar ini justru intinya gitu. Jadi ntar ini masuk ke Medi terus diedit kita publish gua gitu. Deg-degan gue belum lihat soalnya Fikri sama Komang. Oh ya gitu. Kan? Jadi gue nggak tahu nih apa yang dia omongin, apa yang dia ceritain kan gitu ya. Oke lah gitu ya. Jangan lupa kalau lo suka lo tinggal klik like. Kalau emang lo pengen ngikutin channel ini tinggal lo klik subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya supaya gue tetap semangat bikin video tentang apa ya, tentang segalanya lah di sini lah. Gue nggak mau membatasi tentang apa aja, tapi gue akan undang banyak tamu di sini untuk ngobrol. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.